Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Amalia Dita dengan NIM 119703229225 dari kelas Akuntansi B semester 5. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ilustrasi komprehensif untuk materi transaksi entitas induk dan entitas anak untuk persediaan dan jasa pada bab 5. Pada bab 6 ada aset tetap dan penyusutannya, dan bab 7 ada untuk utang. Untuk ilustrasinya di sini ada PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 dengan harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan dan pengendali sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satrianya adalah 1 miliar, dan nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Maka perhitungan diferensialnya ada nilai akuisisi oleh PT Pandawa atau kita sebut PT Induk, dijumlahkan dengan nilai wajar kepentingan dan pengendali, maka jumlahnya 1 miliar. Kemudian dikurang dengan nilai buku aset yang terdiri dari saham biasa senilai 500 juta dan saldo laba 300 juta, maka totalnya 800 juta. 1 miliar dikurang 800 juta, maka diferensial antara nilai wajar dan nilai bukunya senilai 200 juta. Diferensial di sini merupakan persediaan senilai 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, serta goodwill 50 juta. Berikut disajikan neraca saldo per 31 Desember tahun 2015. Di sini neraca saldo merupakan neraca saldo yang setelah akuisisi PT Induk pada PT Anak. Maka di neraca saldo di sini ada investasi pada PT Satria yang dicatat oleh PT Pandawa di debit senilai Rp803.701.286. Kemudian ada investasi pada obligasinya senilai Rp403.454.850. Selanjutnya, berdasarkan neraca saldo tadi, kita memperoleh informasi tambahan. Yang pertama ada selama tahun 2015, PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Yang kedua ada dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Satria atau PT Anak sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan 250 juta. Sampai 31 Desember, rupanya persediaan tersebut baru terjual 40%. Masih ada sisa 60%. Yang ketiga, dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa atau transaksi hilir anak menjual kepada induk, di mana penjualan sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan 80 juta. Sampai 31 Desember tahun 2015, persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Kemudian informasi yang keempat ada pada bulan Desember tahun 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria atas jasa tersebut, di mana PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta. Sampai akhir tahun 2015, rupanya PT Satria belum melakukan pembayaran. Yang kelima, pada 1 Januari 2015, PT Pandawa atau PT Induk menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember tahun 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta, di mana PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Maka diperoleh PT Satria pada harga 240 juta atau pembelian sebelumnya senilai 240 juta. Dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria sama-sama menggunakan metode penyusutan peralatan, yaitu metode garis lurus.
Yang terakhir ada pada 1 Januari tahun 2014 PT Satria menerbitkan obligasi dengan senilai 400 juta pada harga 385 juta. Obligasi tersebut dibeli oleh PT Samudra yang merupakan pihak non-afiliasi, di mana obligasi yang akan jatuh tempo pada 1 Januari tahun 2018 menawarkan tingkat bunga 8%, sedangkan tingkat bunga yang berlaku di pasaran pada 1 Januari tahun 2014 adalah 9,14%. Pembayaran bunga dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pada 1 Juli dan 1 Januari. Tanggal 1 Januari tahun 2015, PT Pandawa membeli seluruh obligasi PT Satria dari PT Samudra pada harga 405 juta dengan tingkat bunga yang berlaku di pasaran pada saat itu adalah 7,50%. Berikut disajikan tabel amortisasi diskon PT Satria dari tanggal 1 Januari tahun 2014 sampai dengan 1 Januari tahun 2018, di mana kas yang dibayarkan setiap kali pembayaran adalah 16 juta. Beban bunganya ada amortisasi diskon yang belum diamortisasikan, dan nilai tercatat obligasi. Total amortisasi premium atas investasi obligasi PT Pandawa dimulai dari tanggal 1 Januari tahun 2015 sampai dengan 1 Januari tahun 2018. Dan kas yang diterima setiap kali pembayarannya juga sama, 16 juta. Pendapatan bunga, amortisasi premium yang belum diamortisasikan, dan nilai tercatat obligasi. Kita lanjut untuk penjurnalan. Yang pertama, penjurnalan pada saat PT Induk melakukan pembelian 80% saham PT Anak senilai 800 juta, maka penjurnalannya adalah investasi pada PT Satria senilai 800 juta dan kas di kredit 800 juta. Kemudian ada pembagian laba sesuai dengan transaksi nomor 1 senilai 400 juta dikalikan dengan 80% saham PT Induk, maka penjurnalannya adalah investasi pada PT Satria di debit senilai 320 juta dan di kreditnya ada bagian laba atas PT Satria senilai 320 juta. Selanjutnya masih ada pembagian dividen, yaitu senilai 100 juta kita kalikan dengan 80% saham PT yang dibeli oleh PT Induk, maka penjurnalannya adalah kas pada investasi pada PT Satria senilai 80 juta. Selanjutnya, karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi, seluruhnya terjual, maka diferensialnya sebesar 25 juta. Seluruhnya diamortisasi, sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat adalah 10 tahun, sehingga diferensialnya diamortisasikan selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya yaitu 50 juta per 10 tahun, maka diperolehlah 5 juta. Pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, maka amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta yang diperoleh dari 25 juta ditambah 5 juta. Maka penjurnalannya yaitu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria 30 juta merupakan amortisasi diferensial di mana 30 juta dikali dengan 80%. Selanjutnya ada transaksi hilir, di mana atas transaksi penjualan persediaan dari PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa di sini memperoleh keuntungan sebesar 150 juta, diperoleh dari 400 juta dikurang dengan 250 juta. Di sini merupakan transaksi nomor 2. Sampai akhir tahun 2015 persediaan tersebut baru terjual 40%, maka masih ada sisa 60%, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasikan sebesar 90 juta. 90 juta di sini diperoleh dari 150 juta dikali dengan 60% yang belum terjual. Maka untuk mencatat keuntungan yang belum terrealisasikan, penjurnalannya adalah bagian laba atas PT Satria senilai 90 juta serta investasi pada PT Satria senilai 90 juta. Kita lanjutkan. Untuk transaksi nomor 3, ada atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya,
PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta, di mana di sini diperoleh dari 200 juta dikurang dengan 80 juta atau beban pokoknya. Sampai akhir tahun 2015, seluruh persediaan tersebut belum terjual. Sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasikan karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, di mana anak menjual kepada induk. Maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya atau mencatat keuntungan transaksi hilir untuk penjualan persediaan yang belum terrealisasikan senilai 120 juta dikalikan dengan 80% saham PT Induk. Maka penjurnalannya adalah bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria senilai 96 juta. Selanjutnya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 25 juta, merupakan transaksi nomor 5, di mana 650 juta dikurang 625 juta atas penjualan tanah ke entitas anak. Di sini merupakan transaksi hulu di mana induk menjual kepada anak. Tanah tersebut dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015 sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasikan. Untuk mencatat penjurnalan transaksi hulu penjualan tanah yang belum terrealisasikan di sini, jurnalnya adalah bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria senilai 25 juta. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember tahun 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta diperoleh dari 240 juta dikurang dengan 90 juta. Harga jual peralatan tersebut 140 juta, sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan sebesar 10 juta. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, anak menjual kepada induk, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Maka jurnal kerugian transaksi hilir, penjualan peralatan yang belum terrealisasikan senilai 10 juta dikali dengan 80%, maka jurnalnya investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria senilai 8 juta. Selanjutnya, pada 1 Januari tahun 2015, PT Pandawa atau PT Induk membeli obligasi PT Anak dari pihak non-afiliasi atau PT Samudra pada harga 405 juta. Harga pembelian tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai tercatat obligasi pada 1 Januari tahun 2015. Yaitu sebesar Rp388.263.188. Sehingga muncul kerugian penarikan obligasi sebesar Rp16.730.812 yang diperoleh dari 405 juta dikurang dengan Rp388.263.188. Namun karena pembelian obligasi PT Satria oleh PT Pandawa terjadi pada 1 Januari tahun 2015, maka kerugian penarikan obligasi tersebut sudah mulai diamortisasikan. Besarnya kerugian penarikan obligasi yang diamortisasikan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp5.111.419. Berikut kita sajikan untuk perhitungan kerugian penarikan obligasi yang diamortisasikan untuk setiap tahunnya. Ada tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017. Total keseluruhan adalah Rp16.736.812. Maka, untuk mencatat amortisasi atas keuntungan penarikan obligasi, kita catat maka Rp11.623.392 kita kalikan dengan 80% saham kepemilikan PT Induk, maka jurnalnya bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria senilai Rp9.298.714. Berikut kita sajikan buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember tahun 2015. Di sini ada buku besar investasi pada PT Satria serta buku besar laba atas PT Satria. Total dari buku besar PT Satria di sini ada akuisisi 800 juta, laba bersih 320 juta, dividen 80 juta, amortisasi diferensial 24 juta, serta keuntungan yang belum terrealisasikan ada 90 juta, 96 juta, 25 juta. Kemudian ada kerugian yang belum terrealisasikan senilai 8 juta.
Kerugian penarikan obligasi Rp9.298.714. Maka totalnya senilai Rp803.701.286. Untuk buku besar laba atas PT Satrianya juga sama, amortisasinya 24 juta, keuntungan yang belum terrealisasikannya di sini ada 90 juta dan 96 juta. Kerugian belum terrealisasikannya ada 8 juta dan kerugian penarikan obligasinya senilai Rp9.298.714. Totalnya Rp803.701.286. Maka kita sajikan tabel perhitungan jurnal eliminasi. Ada PT Pandawa senilai 80% saham kepemilikannya, serta 20% saham kepemilikan non pengendali. Kemudian ada saham biasa serta saldo laba. Saldo awalnya 640 juta untuk PT Pandawa, sedangkan non pengendali ada 160 juta. Selanjutnya, kita akan mengeliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan pengendali serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria. Di sini kita mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Satria. Untuk di debitnya ada saham biasa 500 juta, saldo laba 300 juta, bagian laba atas PT Satria 107.701.286. Bagian laba non pengendalinya 55.675.321. Untuk di kreditnya, bagian dividen yang diumumkan 100 juta, investasi pada PT Satria 667.701.286 rupiah, kepentingan non pengendalinya 195.675.321. Berikut kita sajikan schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Di sini ada PT Pandawa senilai 80% saham kepemilikan ditambah dengan kepentingan pengendali 20%, dikurang dengan persediaan, ditambah tanah, ditambah bangunan, dikurang akumulasi penyusutan, ditambah goodwill. Kemudian kita mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria. Maka jurnalnya di debit ada penjualan senilai 400 juta, kemudian beban pokoknya 310 juta di kredit, kemudian di kreditnya ada persediaan 90 juta. Selanjutnya kita mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria. Di sini jurnalnya untuk di debit ada penjualan 200 juta dan di kredit ada penjualan pokok penjualan persediaan masing-masing senilai 80 juta dan 120 juta. Kemudian kita mengeliminasi pendapatan dan beban sewa. Maka jurnalnya pendapatan sewa sebesar 26 juta dan beban sewa sebesar 26 juta juga. Kemudian kita mengeliminasi utang piutang atas transaksi jasa sewa. Jasa sewa ini transaksi nomor transaksi nomor 4, di mana PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria sebesar 26 juta yang belum dibayarkan. Maka untuk mengeliminasinya, utang usaha pada piutang usaha sama-sama 26 juta. Kemudian kita mengeliminasi utang piutang atas transaksi jasa sewa yang tadi. Maka jurnalnya utang usaha 26 juta, piutang usaha 26 juta. Kemudian kita mengeliminasi penjualan peralatan antara PT Pandawa dan PT Satria, di mana di debitnya ada 100 juta penjualan, kerugian penjualan di kredit 10 juta, dan akumulasi penjualan di kredit sebesar 90 juta. Kemudian kita mengeliminasi pembelian obligasi PT Satria dan PT Pandawa dari pihak non-afiliasi, di mana di bagian debitnya ada utang obligasi sebesar 400 juta, kerugian penarikan obligasi 16.736.812, pendapatan bunga 30.454.850, utang bunganya 16 juta. Di bagian kredit kita catat ada diskon obligasi sebesar 8.168.543, investasi pada obligasi 403
Kemudian ada beban bunga 35.568.270, piutang bunga 16 juta. Maka laporan keuangan konsolidasi untuk tahun 2015 PT Pandawa dan entitas anak laporan laba rugi konsolidasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari tahun 2015, di mana penjualannya sebesar 6.300.000.000 dikurang dengan beban pokok penjualan 2.149.431.730, maka laba kotornya adalah 4.150.568.270 rupiah. Kemudian ada beban-beban yang terdiri dari beban operasional, beban operasi, beban sewa, beban penyusutan, beban amortisasi, dan beban bunga. Keseluruhan total beban tersebut adalah 1.539.000.000. Kemudian ada pendapatan sewa senilai 14 juta, maka laba bersih konsolidasinya 2.265.568.270. Bagian laba kepentingan non pengendalinya 49.675.321, maka bagian laba entitas induknya senilai 4.359.156.136 rupiah. Kemudian untuk laporan perubahan saldo laba konsolidasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember tahun 2015, saldo laba untuk 1 Januari tahun 2015-nya senilai 2 miliar. Kemudian ada bagian laba entitas induknya senilai 2.559.256.136. Kemudian kita kurangkan dengan dividen yang diumumkan senilai 200 juta, maka saldo laba untuk 31 Desember tahun 2015-nya adalah senilai 4.359.156.136 rupiah. Terakhir, kita membuat laporan posisi keuangan konsolidasi per 31 Desember tahun 2015 untuk PT Pandawa dan entitas anaknya. Ada aset yang terdiri dari kas dan setara kasnya senilai 5.873.000.000, 5.873.560.270 rupiah dengan piutang usahanya sebesar 2.174 rupiah, persediaannya 740 juta, tanahnya senilai 2.100 juta, bangunan peralatannya senilai 2.850 juta dikurangi dengan akumulasinya senilai 1.195 juta, maka totalnya 1.655 juta atau 1.655 juta. Kemudian ada merek dagangnya senilai 525 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutannya 100 juta, maka totalnya 425 juta. Kemudian ada 50 juta, maka total aset keseluruhannya adalah 13.020.568.270 rupiah. Kemudian ada liabilitasnya yang terdiri dari utang usaha dan utang bank. Utang usahanya senilai 1.428.736.812, utang banknya senilai 2 miliar, maka total keseluruhan liabilitasnya adalah 3.428.736.812. Ekuitasnya ada saham biasa senilai 5 miliar, saldo labanya 4.359.156.136 rupiah, maka total kepemilikan induknya adalah sebesar 9.359.156.136 rupiah. Kepemilikan non pengendalinya 229.675.321, maka total liabilitas dan ekuitasnya senilai 300.568.270 rupiah. Sekian pembahasan ilustrasi komprehensif untuk bab 5, bab 6, dan bab 7. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah penyebutan materi maupun angka. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.